Nah, EJSK7 ini bentuknya atau desainnya pun mirip-mirip kayak Sena ya, mirip-mirip kayak Sena, jadi kayak lonjong gitu, terus ada antenanya, mirip-mirip kayak Sena lah. Jadi lumayan lah, 500.000 gitu bisa dapat yang mirip-mirip Sena. Wush. Halo guys, selamat datang lagi di channel gua. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabarnya pada baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi sekarang itu tanggal 16 ya, 16 Oktober 2021. Jadi di video kali ini gua lagi nyoride ya, dan cuaca ini rada-rada mendung, rawan hujan. Padahal sekarang itu malam minggu gitu. Jadi kayaknya ya kayaknya doa-doa para jomblo itu keijabah deh. Astagfirullahaladzim, gimana tuh? Wah, jam segini lalu lintas emang lagi padat-padatnya sih. Apalagi daerah Cimalaka ini pertigaan, emang biasanya suka padat kayak gini. Dan di sini tuh emang rawan kecelakaan juga, suka banyak kejadian yang celaka di sini gitu ya. Jadi ada yang pas saling-singan, ketika yang ini masuk, yang itu malah ngebut. Nah gitu jadinya, saling bertabrakan. Jadi ya tetap safety aja deh. Dasar itu mobil kan kayak gitu. Jadi yang ini masuk, yang belakangnya ataupun yang di pinggirnya malah nyelonong masuk gitu aja. Ya gimana gak rawan kecelakaan coba. Ya di sini gue mau ngasih tahu ataupun juga ngejelasin satu barang yang dimana barang ini adalah intercom ya, intercom. Dan barangnya juga ini lagi dipakai sama gue sekarang, jadi lagi dikonekin ke HP gue ya, ke smartphone gue, buat inilah jaga-jaga kalau misalkan ada yang nelpon atau juga ada yang hal-hal yang penting gitu ya, yang nggak bisa gue angkat di telepon ini, di telepon diangkat sama teleponnya. Jadi gue bisa ngangkat ini ya, apa sih namanya, bisa langsung komunikasi via helm langsung gitu, nggak perlu ngangkat-ngangkat telepon lagi. Ya ntar gue lanjutin lagi lah, ntar kalau misalkan jalannya udah tenang ya, situasi jalannya udah tenang. Ini masih cuy, masih harus ada yang disalip-salip. Wah emang sih jam segini tuh jalanan emang lagi padat-padatnya cuy. Soalnya ini kayaknya yang pulang kerja ya, yang kerja sampai hari Sabtu gitu, yang pulang kerja jadinya padat gini jalannya cuy. Wah edan gini lalu lintasnya. Ya mungkin karena hari ini hari Sabtu, malam minggu juga, jadi orang-orang pada keluar gitu ya. Apalagi anak-anak muda kan. Ya contohnya aja gua gini ya, yang keluar nyoride gini meskipun solo riding tanpa boncengan, tanpa temen, sendiri juga jalan gitu. Wush. Waduh. Barusan hampir nabrak yang di depan dong, gara-gara wah ngeremnya sampai selip ban belakang gua cuy. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau lintas kayak gini tuh sebisa mungkin kita harus bisa mengkontrol gitu ya ketika kita lagi berkendara. Wah emang udah mendung banget cuy, padahal ini baru jam 4-an loh. Oke, sekarang di sini lalu lintasnya udah mulai tenang lah sedikitnya. Oke, jadi sekarang gue mau ngebahas ya satu intercom yang dimana gue ini kemarin beli intercom miliknya EJS, mereknya EJS, yang tipe EJS Q7. Nah, Q7 ya guys. Jadi intercomnya sekarang lagi gue pakai. Sayangnya gue gak ada kamera depan, jadinya nggak bisa nunjukin gitu intercomnya. Tapi nanti gue bakalan liatin lah gambaran EJS Q7 itu kayak gimana. Nanti gue bakalan taruh lah di layar ya. Nah, EJS-Q7 ini bentuknya atau desainnya pun mirip-mirip kayak Sena ya, mirip-mirip kayak Sena, jadi kayak lonjong gitu, terus ada antenanya, mirip-mirip kayak Sena lah. Jadi lumayan lah, 500.000 gitu bisa dapat yang mirip-mirip Sena. Aduh. Nah, jadi fitur-fiturnya di EJS-Q7 ini ya mempunyai kapasitas baterai yang lumayan gede sih ya, sekelas intercom 100.000 gitu, yaitu kapasitasnya sebesar 750 mAh, yang dimana dengan kapasitas ini bisa
digunakan sebagai intercom, dan waktu bicaranya itu bisa sampai 30 jam cuy. 30 jam berbicara di intercom. Nah kalau misalkan selain intercom ya, kalau misalkan dipakainya ya standby ataupun juga mode standby, itu bisa nyampe 360 jam. Jadi ya worth it banget lah ya. Dan Edge Q7 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur IP65 waterproof, yang dimana harusnya mah waterproof itu, tapi gue juga gak nyaranin kalau misalkan kalian nyoba nyemplungin Edge Q7 ini ke air yang nguyumbang nguyumbang ya, air yang mengenang itu gue gak nyaranin, karena itu ya resiko sendirilah ditanggung. Dan by the way sekarang ini langsung gerimis coy, jadi ya Allah kalau misalkan ini gerimis gue harus neduh dulu, harus ya ngonten jangan gagal lah ya. Ini hujan lagi ya Allah. Oke, gue jelasin lagi ya buat fitur selanjutnya. Jadi EJS Q7 ini bisa connect ke 7 rider ya, 7 rider yang dimana kalau misalkan kita connect ke 7 rider harus di switch dulu gitu. Jadi nggak bisa group call gitu, karena hanya bisa ngomongnya ke satu pengendara aja, gak bisa langsung ke 7 orang. Jadinya ya itulah kelemahannya. Terus juga bisa connect ke smartphone ya, yang gua tadi sebutin, bisa connect ke smartphone lewat Bluetooth, yang dimana ketika kita lagi nyetel lagu di smartphone kita bisa langsung dengerin lagunya lewat speaker ya, speaker intercomnya. Terus juga bisa ngedengerin mbak-mbak GPS kalau misalkan kita lagi kesasar ya di jalan pun juga gak tahu jalan gitu. Nanti kita bisa dipandu ya lewat speaker intercom ini, karena nanti akan dipandu jalannya kalau misalkan kita lagi nyalain GPS di smartphone kita. Nah selain fitur-fitur yang udah gue jelasin tadi, ada juga nih fitur yang udah ditanam di Edge Q7 ini, yang dimana fitur ini bisa mengobati kegabutan kalian ketika berkendara. Kalau misalkan kalian gak bawa ini ya, gak bawa HP gitu, lupa gak bawa HP, kalian bisa nyetel FM radio cuy. Ya, kalian bisa nyetel FM radio, yang dimana ya kalian bisa dengerin radio di jalan. Jadinya nggak gabut-gabut lagi gitu di jalannya. Dan pengalaman gua make intercom Edge Q7 ini ya selama kurang lebih 2 mingguan, gua ngerasanya puas banget, pokoknya worth it lah buat keperluan gua sehari-hari gitu ya, yang nggak terlalu sering pakai intercom juga. Jadi cuma buat sekedar dengerin lagu dan ngangkat telepon. Jadi worth it banget dengan seharga 500.000 gitu ya, 500 ribuan bisa ya nyaingin intercom sekelas Sena gitu ya. Daripada mahal-mahal kan beli Sena, mendingan ya beli ini aja gitu ya. Tapi semuanya tergantung porsinya masing-masing ya, tergantung kebutuhan kalian, butuhnya kayak gimana. Karena kalau misalkan di daerah gua kan masih jarang-jarang ya orang-orang pakai intercom, jadinya ya percuma juga kalau misalkan gua beli intercom yang mahal-mahal ya, contohnya Sena gitu, percuma aja, gak bakalan kepake semua fiturnya. Jadinya ya intercom yang murah-murah aja, tapi gak murahan guys, gitulah. Tadi di sana tuh udah gerimis, cuma di sini kembali cerah lagi. Bukan cerah sih, maksudnya udah nggak gerimis lagi cuy yang di sini. Wih maksain ya Allah. Oke, mungkin sampai sini aja videonya karena baterainya juga udah mau habis lagi. Jadi gua itu kemarin lupa ngecas, jadinya ini baterai seadanya cuy. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you di next video. Bye bye.